Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirin wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittakhadhu siratahu nibrasan linashriddin hatta wasalu ila jidaris sini syarqan wa qalbi aurubata ghorban wa ba'du. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Muhammad Maftuh. Saya di sini berlaku sebagai Mister Sleketep atau Pak Sleketep. Saya punya niat bikin channel YouTube yang akan diisi dengan cerita-cerita orang dahulu. Karena pertama, saya suka ya dengan kisah-kisah cerita-cerita orang terdahulu, karena nanti di dalamnya itu pasti banyak pelajaran, teman-teman. Kebetulan saya lahir di dalam keluarga dengan tradisi suka cerita. Waktu kecil, ibu saya, kakak-kakak saya suka bercerita waktu kita mau tidur, dongeng sebelum tidur. Tapi yang diceritakan adalah kisah-kisah orang soleh, kisah Nabi, kisah Rasul, dan kisah-kisah orang soleh lainnya, teman-teman. Ketika saya beranjak menjadi anak-anak yang sudah berbaur dengan teman-teman di kampung, menjadi jamaah di masjid, kebetulan teman yang lebih senior suka bercerita, menceritakan kisah-kisah orang dahulu. Nah, karena memang sejak kecil sudah sering dengar seperti itu, jadi saya suka juga mendengarkannya, teman-teman. Kadang-kadang ada humornya juga. Nah, ketika saya beranjak remaja, gantian saya yang menjadi seorang pencerita, mendongeng kepada adik-adik yang lebih kecil, jamaah masjid ya. Biasanya saya lakukan setelah yasinan malam Jumat habis maghrib gitu, teman-teman. Nah, karena dari hobi itulah saya berpikir ingin membuat sebuah channel yang berisi tentang kisah-kisah orang dahulu. Karena saya yakin kisah-kisah orang dahulu itu pasti akan banyak kita dapat pelajaran dari sana ya. Bagaimana muqaddimah kitab Khulasah Nurul Yakin yang tadi saya baca di awal. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirin. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan petunjuk kepada hambanya kisah-kisah orang terdahulu. Wa ja'alaha ibratal littabi'ina ila yaumiddin, dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk orang-orang yang mau mengikutinya sampai hari kiamat. Nah, kata-kata ila yaumiddin ini yang membuat saya yakin bahwa apa yang akan saya kerjakan ini tidak hanya akan berlaku sekarang, tapi nanti sampai hari kiamat ya. Mudah-mudahan bisa jadi amal saleh ya, teman-teman. Dan saya juga ingin meneladani isi Al-Quran, teman-teman. Isi Al-Quran itu selain hukum-hukum agama, dasar-dasar agama, di situ juga terkandung kisah-kisah orang terdahulu. Sebagai contoh saya ambil dari surat Maryam ayat 56, 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal kurfil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab, yaitu Al-Qur'an. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, dari ayat ini saya yakin bahwa
menceritakan kisah-kisah orang terdahulu itu salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menyuruh Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan kisah Nabi Idris yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ayat sebelumnya Walkur fil kitab Ismail, kalau tidak salah seperti itu. Jadi emang Gusti Allah itu memang perintah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Yang mana kisah orang terdahulu kalau soleh ya bisa menjadikan kita sebagai contoh tauladan yang baik. Dan jika kisahnya tentang seperti Raja Fir'aun dan orang-orang yang melanggar aturan Allah lainnya, memerangi Allah, maka dari kisah-kisah tersebut kita dapat pelajaran bahwa jika kita berani kepada Allah akan mendapatkan hal yang buruk seperti itu ya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya nantinya tidak akan bercerita model seperti ini ya, mendongeng seperti ini tidak. Tapi saya ingin membuat sebuah konten seperti yang telah dilakukan oleh sahabat saya yang bernama Miftahul Rosidin, channelnya Detik Islam. Pokoknya cerita seperti itu. Nanti teman-teman bisa ngulik sendiri ya Detik Islam, dicari sendiri seperti apa. Jadi ini hanya sebagai perkenalan biar teman-teman itu tahu siapa pengisi narasi, siapa pengisi suara di channel ini. Mungkin segitu dulu perkenalan kita ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah, mohon doanya teman-teman semua bisa istiqomah, tidak bosan, diberi petunjuk sama Allah agar bisa memahami, mudah memahami. Nantinya saya akan menggunakan sumber dari kitab-kitab klasik seperti contohnya ini Khulasoh Nurul Yakin. Ini adalah kitab yang menjelaskan sirah nabawi, perjalanan hidup Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, dan nanti ada kitab lain. Pokoknya kitab-kitab yang saya punya. Terima kasih waktunya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.